perkenalkan, nama saya Novendri Adianto Lerdeta, biasa dipanggil dengan Vendri, dengan NIM 2202010453. Di sini saya akan membawa dan membahas materi terkait mengenai hukum organisasi internasional yang diberikan kepada saya sebagai nilai dalam tugas UTS Hukum Organisasi Internasional. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang hukum organisasi internasional, ada kalanya kita mengenal apa itu hukum organisasi internasional. Yang pertama, pengertian hukum organisasi internasional itu sendiri. Oke, pengertian organisasi internasional adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional antara beberapa negara dengan tujuan untuk melaksanakan kerjasama di bidang tertentu secara tetap dan terorganisir. Selanjutnya, di sini hukum organisasi internasional memiliki ciri-ciri utama, yaitu yang pertama dibentuk untuk perjanjian internasional, yang kedua memiliki keanggotaan dari negara-negara atau dan entitas lain, yang ketiga mempunyai organ-organ tetap, dan yang keempat itu memiliki kehendak dan kepribadian hukum itu sendiri. Contoh dari badan hukum organisasi internasional ini ada beberapa, yaitu yang pertama itu PBB, yang kedua ada WTO, dan yang ketiga itu ada Uni Afrika atau ASEAN. Ya. Selanjutnya masuk dalam pembahasan mengenai dasar hukum organisasi internasional. Oke, dasar hukum organisasi internasional itu terbagi atas 4. Yang pertama itu adalah traktat internasional atau piagam atau fakta, atau misalkan mungkin bisa disebut dengan Charter of the United National untuk PBB. Yang kedua itu hukum kebiasaan internasional atau berasal dari kebiasaan masyarakat atau negara-negara yang memiliki kemiripan. Ya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab. Yang keempat adalah keputusan pengadilan internasional atau seperti ICJ. Lanjut dari hukum organisasi internasional, terkait hukum organisasi internasional, di sini hukum organisasi internasional memiliki kepribadian dalam hukum organisasi internasional atau yang biasa disebut dengan legal personality, yang berarti dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hukum organisasi internasional dan dapat menuntut atau dituntut secara hukum. Kasus penting yang pernah terjadi di sini contohnya tadi itu The Prison for Injuries Case ICJ tahun 1949. ICJ menyatakan bahwa PBB memiliki kepribadian hukum atau internasional terpisah dari negara anggotanya. Selanjutnya masuk pada struktur organisasi internasional. Struktur organisasi internasional terbagi atas 3, yaitu yang pertama organ utama. Organ utama ini misalkan Majelis Umum dan Dewan Keamanan dalam PBB. Selanjutnya yang kedua, organ administratif, misalkan itu Sekretariat Jenderal. Dan yang ketiga itu organ teknis dan pelaksanaan, itu seperti WHO sebagai badan khusus dalam PBB. Selanjutnya keanggotaan. Dalam hukum organisasi internasional memiliki keanggotaan dibagi menjadi 2, yaitu anggota penuh atau full members, yang artinya di sini hukum organisasi internasional ini dibentuk bebas, tidak menuntut atau memilih antara negara lain dan negara lain. Selanjutnya yang kedua adalah anggota asosiasi atau pengamat atau observasi. Artinya di sini ada negara juga yang berfungsi sebagai pengamat dalam hukum organisasi internasional yang menjadi salah satu bagian dari hukum organisasi internasional itu sendiri. Contohnya di sini yang sebagai observasi itu ada Palestina berstatus sebagai observer di PBB. Contohnya Palestina itu ya. Selanjutnya